Halo Ketakers, balik lagi sama gue Haikal. Dan kali ini gue kedatangan tamu super spesial, Kak Punipun. Halo semua. Halo. Salam kenal. Salam kenal Kak. Selamat Kak ya buat menang Kota Game Awards kategori cosplayer terfavorit 2022. Terima kasih. Semoga sukses terus, ke depan-depannya makin banyak award-award dan event-event yang bisa diikuti sama Kak Punipun. Amin. Nah, kita rencananya di sini mau ngobrol-ngobrol santai di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Nah, kalau udah, kita langsung aja mulai obrolan kita sama Kak Punipun. Halo Kak, makasih ya udah sempet-sempetin ngobrol sama aku di video kali ini. Gimana nih kabar Kak Punipun hari ini? Halo Kak Haikal, kabarnya baik. Terima kasih banget sudah diundang dan sudah ngadain award seperti ini. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal awardnya kan Kak Punipun baru aja nih menang Kota Game Awards 2022 di kategori cosplayer terfavorit. Gimana perasaan Kak Punipun? Perasaannya sebenarnya lebih ke shock sih. Kenapa tuh, Kak? Karena nggak nyangka gitu, karena memang aku kemarin itu juga nggak sempet kayak biasanya kan kadang kalau ada kayak gini kadang share ke komunitas gitu kan, aku belum sempet. Tapi ternyata pas aku cek, jadi aku punya ada Discord server gitu, ternyata di Discord server itu ada member-member yang nge-share. Oh, jadi di-share sama komunitasnya Kak Punipun sendiri ya? Jadi ternyata mereka udah nge-share duluan gitu, bahkan aku belum share apa-apa gitu. Jadi cukup shock dan kayak terharu sih, kayak masih banyak yang dukung aku gitu. Solid banget komunitas. Kak Punipun ada sebutannya? Ada sebutannya nggak Kak ke apa fans Kak Punipun? Aku kalau pribadi lebih seneng nganggapnya kayak temen sih, tapi aku kayak punya komunitas itu aku kasih nama Punishers. Punishers, keren. Ya biar agak nggak tahu. Tapi Kak Punipunnya sendiri imut-imut gitu ya, nggak cocok lagi. Tomboy. Oh kakaknya tomboy. Nah kan, kan Kak Punipun nih udah terkenal banget dari dunia cosplay, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kita boleh nggak diceritain sedikit gimana sih Kak Puni pertama kali terjun ke dunia cosplay? Pertama kalinya itu sebenarnya dari awalnya aku cuman demen gambar tuh Kak. Jadi aku nyalurin rasa senang aku sama kayak anime, manga, game gitu dari gambar. Jadi suka gambar karakter-karakternya. Suatu hari aku ada langganan kayak majalah tentang anime gitu. Zaman dulu lah. Masih majalah tulis berarti? Iya betul, majalah cetak, majalah cetak. Gitu. Nah kemudian di majalah itu aku ngeliat ada foto cosplay dan itu adalah cosplayer Indonesia, namanya Pinky Lucen dan OCX. Jadi mereka ada grup cosplay gitu, kayaknya salah satu pionir cosplay Indonesia sih. Keduanya masih aktif tuh Kak? Keduanya dibilang aktif, mungkin semi aktif karena mereka sekarang udah nggak di Indonesia juga gitu. Oh, udah keluar. Nah, karakter yang paling Kak Punipun suka pas apa sebutnya tuh? Di cosplayin deh? Kalau misalnya tapi kalau paling suka sebenarnya semuanya suka, karena kalau nggak suka nggak bakal aku cosplay, karena cosplay itu mahal. Oh iya, banyak dan harus effort segitunya ya. Jadi karakter harus disukain dulu baru kita jadi karakter tersebut ya. Karena aku juga banyakan untuk wig juga aku banyakan ngerjain sendiri mostly. Beberapa sih ada komis juga kalau yang memang sudah out of hand banget. Dan kalau crafting dulu lebih sering, tapi sekarang udah mulai bisa bagi-bagi ke teman-teman crafter juga buat bantu sih. Nah kalau yang tadi kan, kalau yang paling suka tuh hampir semua, ya semuanya lah Kak Punipun suka. Kalau yang paling susah apa nih Kak? Ada banyak nih Kak, ada banyak paling susah dipakainya. Dipakai kostumnya berarti? Iya. Kalau paling susah makainya mungkin salah satunya Kobo ya. Kobo, iya banyak perintilan ya. Kostumnya nggak ribet, kostumnya nyaman gitu karena dia ya basically dia kan kayak sok-sok sporty gitu kan. Iya benar. Sporty tapi pakai jas hujan gitu kan. Yang jadi masalah adalah wignya gitu kan. Soalnya rambutnya gini kayak apa? Air mancur gitu ya. Iya berat, dan itu abis pakai wig Kobo itu kuping aku pasti dua-duanya merah banget dan berbekas gitu. Jadi kayak teman-teman yang kalau ngeliat aku botak gitu abis Kobo langsung kayak gila, kupingnya langsung kayak merah kedikit gitu. Iya. Terus abis itu panas banget kalau Kobo tuh karena dia raincoat kan. Iya. Oh iya. Jadi kayak sauna gitu. Gak masuk makanya angin. kurus. Makanya Kobo kurus. Terus kalau susah bikin itu salah satu yang paling susah aku bikin itu kayaknya Lock Horizon. Mungkin nggak banyak yang tahu sekarang ya Lock Horizon. Iya. Karakternya siapa tuh? Renesia. Jadi waktu itu aku diundang putrinya ya, Renesia itu. Betul. Aku diundang ke Pekanbaru, terus aku kayak nekat gitu, aku mau bikin armornya, terus aku bikin armornya semua sendiri, terus kayak
Ada sedikit penyesalan ya kan? Spain without S. Nah, kalau masih ngomongin soal cosplay nih, kira-kira dalam waktu dekat ini ada nggak yang bisa di-spoiler sedikit gitu, di-spoiler sedikit dari Kapunipun mau cosplay apa gitu? Mungkin kayak Faruzan atau Yao Yao, kan kayak Kapunipun sendiri sering nih dari karakter Genshin untuk di-cosplayin. Kalau saya Faruzan Yao Yao termasuk baru ya. Aku sebenarnya tipenya yang nggak terlalu kayak ngejar mesti paling cepat gitu, nggak sih. Kayak aku mau takes my time, sama aku kayak demen karakternya, aku bisa bikin bagus ya udah gitu. Tapi yang baru aku lagi bikin itu ada Nilo. Oh, Nilo. Sama Visual yang skin barunya yang dia kayak isekai gitu. Oh ya, yang Nilo yang Kapunipun sempat spoil di yang terbaru di Instagram ya. Iya, baru banget ya. Mungkin tapi nanti masih fitting sih. Editor bisa munculin di sini. Disensor. Masih aman lah kayaknya. Oke. Terus kalau event gimana nih Kak? Kan sekarang event-event di Jepangan dari 2 tahun lalu kan sempat tertunda. Terus sekarang di 2022 akhir mungkin ya, sampai ke 2023 ke depannya kan pasti udah banyak nih info event-event yang akan berlangsung. Khususnya info di Jepangan. Kira-kira dari Kapunipun, event yang paling ditunggu di 2023 ini apa sih Kak? Event yang paling ditunggu ya? Pastinya kalau yang lokal punya Komifuro sih. Komifuro, ya. Kayaknya tuh udah kayak inilah ya, kayak event yang gede banget paripurna di Indonesia. Yang nggak bisa dilewatin ya kayak. Betul. Komifuro ya. Tapi mungkin selain Komifuro itu masih berharap ada Alpha sih, Indonesia Alpha. Karena salah satu yang bawa konser-konser juga kan. Dan salah satu yang sebenarnya Alpha salah satu yang gedein aku juga gitu. Jadi aku kayak. Kakak sempat di Alpha 2000 berapa? Jadi ceritanya aku tuh baru sebenarnya sempat naik itu karena pas 2012. Jadi Alpha itu pertama kali mau ke Indonesia. Kemudian dia ada buka audisi untuk Maid Cafe-nya. Waktu itu namanya Moe Kyun Maid Cafe, sekarang jadi Alpha Cafe. Kemudian nggak disangka-sangka ternyata aku jadi satu-satunya orang Indo yang lolos audisi. Oh, jadi itu waktu itu isi Maid Cafe-nya walaupun di Indo kebanyakan orang luar kecuali Kapunipun berarti. Jadi waktu itu ada 3 Singapura, 2 Malaysia, sama 1 Indo. Keren banget. Kopi. Nah, kalau sekarang agak keluar game dikit ya kayak mungkin Kapunipun sendiri seorang gamer, agak keluar dari cosplay sedikit. Kapunipun sendiri tuh gamers bukan sih Kak? Aku sih main game ya tiap hari, tapi aku bisa dikategorikan gamer. Mungkin ya, kan gamers orang yang memainkan game, mungkin Kapunipun masuk ke kategori. Nah, kalau game yang lagi fokus dimainin kayak lagi sering dimainin sekarang apa sih Kak? Oke, yang aku login tiap hari lah, Genshin. Masih aktif ya? Iya. Sayang juga daily-nya ya. Nikke. Aku lumayan karena idle ya, jadi agak santai gitu mainnya. Aku sambil kerja juga bisa. Ketiga itu Wild Rift. Wild Rift masih. Lagi sering ngerank sih. Sekarang ranknya apa Kak? Menuju platinum. Wih, keren. Aku terakhir main Wild Rift sampai mana ya? Silver apa? Gak apa-apa lah. Kapunipun mainnya role-nya apa tuh? Kalau di Wild Rift? Support. Support. Soalnya kalau pakai role lain mau gitu, pakai mid gitu mau, tapi nanti diomelin. Sama nggak dikasih ya kayak. Kan biasanya support selalu yang kosong gitu kan ring. Iya. Kan cosplayer sendiri tuh nggak jauh-jauh dari traveling kayak entah buat update IG atau untuk event-event. Kalau dari Kapunipun sendiri kayak negara yang lagi pengen banget kunjungin nih, khususnya di 2023 kayak kan sekarang mungkin udah agak kebuka ya untuk kita keluar negeri, udah nggak terlalu dibatasin lagi. Ada nggak Kak? Kalau misalnya event cosplay, aku pengen banget Jepang. Aku belum ngerasain Comiket sampai sekarang, jadi kebetulan pernahnya ke Jepang itu diundang pemerintah Fukuoka. Jadi eventnya tuh lebih di Fukuokanya. Jadi belum pernah di Tokyo. Tokyo itu cuman pernah masuk billboard di Shibuya Crossing, tapi cuma bentuk digital doang. Keren banget. Tapi orangnya nggak di situ. Tapi kan kayak Shibuya Crossing tuh berapa ribu orang yang lewat dan ngeliat Kapunipun di sana kan setiap hari. Itu aku juga kayak nggak nyangka banget sih, terus kayak direkamin sama orang. Jadi itu waktu itu Team Lab, tahu Team Lab nggak? Kayak aku nggak tahu. Team Lab itu dulu sempat viral karena dia bikin instalasi seni cahaya-cahaya yang semuanya lighting semua kayak gitu. Untuk di Jepang apa? Sempat di Indo katanya juga pernah ada. Indo. Di Indonesia juga pernah ada sama Microsoft Surface. Jadi waktu itu kerjasama terus bikin campaign itu, lalu ada muncul di billboard di Shibuya-nya itu. Terus apa tadi itu kalau cosplay Jepang? Kalau nggak cosplay,
Aku belum pernah ke Europe sama US. Jadi dua itu mungkin. Oke. Mungkin karena budayanya atau karena pemandangannya kayak. Memang sebenarnya lumayan senang traveling, tapi aku takut naik pesawat. Kayak kontradiksi gitu. Sedang traveling tapi takut naik pesawat. Travelnya tuh pain banget, tapi pas begitu nyampe kayak gitu. Oke. Nah, kalau kegiatan lain yang sekarang lagi Kapunipun jalanin di luar cosplay sama ngegame mungkin sedang ada bisnis atau ada apa gitu. Kalau misalnya kegiatan lain itu mungkin lebih kayak aku ada kafe. Di mana tuh, Kak? Ada kafe di Cibubur. Oh, di Cibubur. Mungkin Ya, buat teman-teman di Cibubur bisa datang ke kafenya Kapunipun. Karena aku nongkrong di situ tapi no makeup, jadi mungkin pada panggil. Apa nama kafenya, Kak? Kopi Ciseo itu franchise. Kopi Ciseo, iya. Bawahnya itu ada Kopi Ciseo sama Mogoyo. Itu makanannya lebih kayak Korean street food gitu. Terus di atas itu ada studio, aku bikin studio serbaguna. Jadi buat orang yang ada yang bikin les vokal, ada yang bikin buat latihan cosplay juga bisa. Ya kayak gitu-gitu. Itu mungkin bisa dicek nanti studio sama kafenya dari Kapun. Di Cibubur, untuk teman-teman yang di Cibubur atau dekat-dekat Cibubur lah. Cibubur juga kan gampang aksesnya dari mana-mana. Terus dari Kapunipun sendiri ada nggak tips and trick buat teman-teman kita yang baru mau terjun ke dunia cosplay gitu, Kak? Kalau tips and tricks dari aku itu sekarang itu kan cosplay sudah sangat-sangat mainstream ya, kayak semua orang tahu apa itu cosplay. Dan untuk cosplay pun sekarang cenderung gampang karena sekarang nggak harus bikin, nggak harus beli, bahkan sekarang bisa rental gitu kan. Kalau menurut aku pertama-tama sebisa mungkin itu kita memang suka sama karakternya gitu, karena cosplay itu kostum dan play, dalam arti kostumnya itu adalah kostumnya atau desain karakternya, playnya itu adalah kalau misalnya di Inggris itu bukan play main ya, tapi playnya lebih kayak theater play, memerankan seni peran. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya memang mau serius terjun cosplay, suka sama karakternya, karena kalian pasti ngerasain bedanya banget sih cosplayin karakter yang kalian nggak suka dan nggak tahu sama cosplayin karakter yang kalian tuh suka banget gitu. Kalian tuh ngerti banget seluk-beluk kayak A, B, Z gitu. Nah, kemudian kalau misalnya baru mulai tuh biasanya kan anak-anak yang sekolah ya, sekolah, kuliah, mungkin budget untuk kostum juga susah gitu. Kayak jujur aku juga sama dulu kayak gitu. Susah untuk kostum tuh susah banget gitu. Apalagi dulu aku selalu bikin kan. Terus bisa rental, bisa coba rental. Jadi coba dulu aja. Coba dulu aja tuh untuk tonton. Yang penting suka dulu sama karakternya kayak. Kan kayak semuanya dari hati gitu kan jalanin. Lebih happy. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir mungkin buat Kapunipun. Kayak ada nggak sih pesan untuk fans-fans Kapunipun, apa tadi? The Punisher sama maupun Kotakers di seluruh Indonesia yang lagi nontonin video ini nih. Kotakers. Iya kan. Punishers dan Kotakers ya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah adain event Kotak Game Awards, dan selamat juga atas suksesnya eventnya. Eventnya online ya berarti ya? Iya, eventnya online. Ya, dan apresiasi juga buat teman-teman yang menjadi nominis gitu, kayak keren-keren banget semuanya, aku appreciate banget. Dan untuk Kotakers terus dukung Kotak Game tentunya. Untuk Punishers kalian otomatis ya sekarang nggak usah disuruh-suruh pun bisa jalan sendiri. Mantap, Punishers membanggakan. Canda guys, canda. Keren loh, keren. Jaya. Tagline-nya itu, Kak? Enggak. Enggak ada tagline. Belum ada tagline. Mungkin di Discord ya berarti? Iya, Discord. Mungkin nanti bisa diadakan lomba buat tagline Punisher. Juga. Boleh. Kalau belum ada kan, Kak. Oke. Mungkin Kapunipunnya juga lagi sibuk, sekarang juga udah agak sore. Jadi terima kasih banyak waktunya buat Kapunipun ya, kayak. Ini obrolannya seru banget, tapi sayang kita harus sudahin dulu. Mungkin nanti kita bisa buat sesi-sesi berikutnya bareng Kapunipun ya. Boleh. Nah, buat Kotakers juga jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga bisa ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Nah, gue Haikal bersama Kapunipun. Kita pamit dulu ya. Dadah. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih.